sampaikan hari ini klien saya Bapak Hendra. Rip, turunan Rip. Terima kasih teman-teman wartawan. Kami lawyernya Pak Krisna dan Pak Astrid. Jadi kami melaporkan balik apa yang ada di media massa karena tidak sesuai dengan fakta atau fakta hukum yang ada di kita. Makanya kita membuat laporan supaya ada keseimbangan. Jangan sampai dari pihak sana aja memberikan informasi yang tidak seimbang. Terima kasih. Jatuhnya ini pencemaran nama baik atau seperti apa mungkin? Itu udah tahu teman-teman. Pencemaran nama baik dan fitnah. Ya, intinya apa yang dituduhkan ya, dituduhkan ke saya, Terlalu berlebihan lah. ya itu tidak benar sama sekali. Saya dianggap menipu, dianggap menggelapkan uang arisan, apalagi jumlahnya ratusan juta. Itu terlalu mengada-ngada dan terlalu dibuat-buat, sama sekali tidak benar dengan fakta yang ada. Jadi saya tadinya tidak ingin melapor balik, tapi karena dalam beberapa hari ini saya jadi banyak dirugikan ya secara nama baik dalam hal pekerjaan juga. Jadi mau tidak mau saya terpaksa melaporkan balik saudari TM ya ke Polda. Tapi kan dari TM sendiri bilang bahwasannya untuk arisan ini Mas Krisna nggak bayar setahun katanya, ada setahun itu nggak bayar. Jadi gini kronologinya ya, biar kalian juga paham, tidak menyudutkan saya ya. Kalian kan selama ini taunya hanya dari saudari TM, ceritanya seperti apa. Oke, singkat cerita adalah waktu tahun 2018 saya ikut pencalekan ya. Tahu sendirilah ikut pencalekan, dananya kita butuh berapa miliaran ya. Saya jujur butuh dana sekitar 15M. Saya hanya punya setengahnya gitu. Nah, lalu ada salah satu sumber dana yaitu arisan yang dibuat oleh saudara TM ya, melalui Astrid mengajak saya untuk ikut arisan tersebut. Saya ya sudah mengiyakan. Nah, tapi di arisan tersebut yang jumlahnya saya seharusnya mendapatkan 250 juta ya, nggak rupiah, bukan miliar ya, 525 juta ya. Itu dipotong mahar sebesar sekitar 70 jutaan. Jadi saya hanya mendapatkan sekitar 180 juta. Dan saya tetap harus membayar 250 juta. Pengembalian 250 juta. Awal-awal karena memang saya masih punya dana ya, saya pasti lancar tuh bayaran. Nah, begitu memasuki masa pandemik, saya tidak ada kerjaan, aset udah saya jual semua, mulailah seret saya bayar arisan. Saya bilang sama Tessa, secara keluarga Ates, gua belum bisa bayar nih gitu. Mungkin ya inilah ya mohon dimaklumi karena masa pandemik seperti ini, pekerjaan lagi nggak ada, tahu sendirilah, habis kampanye habis-habisan. Jadi mohon dimaklumin, saya minta keringan karena saya berpikir dengan mahar yang sekitar 70 juta itu bisa mengcover cicilan arisan saya gitu. Saya sendiri sebetulnya nggak tahu itu mahar buat apa gitu. Tapi memang saya diberitahu kalau yang ingin dapat duluan memang diharuskan membayar mahar beda-beda tiap orang, dan saya kedapatan sekitar 70 jutaan lebih gitu. Nah, tadinya saya berpikir bahwa dengan mahar itu akan menutupi cicilan saya, tapi ternyata tidak. Saya sendiri sampai sekarang nggak jelas itu mahar buat apa gitu loh. Nah, itu mungkin yang belum pernah diungkapkan ke media gitu. Lalu ada saya bayar cicilan juga, bukan bayar cicilan ya, maksudnya bayar arisannya juga langsung ke orangnya, ke orang yang bersangkutan. Ada 2 orang yang saya sudah bayar lunas gitu. Lalu saya juga sudah mulai mencicil ke saudari TM
ya, ada buktinya, walaupun tidak sesuai dengan jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan gitu. Jadi dari sekian banyak yang sudah saya lakukan, itu di mana coba unsur penipuannya, di mana unsur penggelapannya gitu. Saya nggak bawa kabur uang arisan, saya nggak nilep uang arisan. Jadi makanya semuanya mengada-ngada gitu loh. Bahkan saya sama Astrid juga sudah menandatangani surat perjanjian ya pada bulan November 2021 bahwa saudari TM sebagai bandar ya seharusnya kan memang dia mempunyai dana untuk menalangi para peserta yang memang kesulitan untuk membayar di musim pandemik seperti ini. Jadi bukan saya aja, ada beberapa peserta lain yang juga belum membayar gitu. Nah ini kalau disebutkan di media, kalian sudah menyudutkan saya nih ya, menuliskan berita Krishna Mukti menggelapkan uang arisan 750 sekian juta. Coba tuh kok begitu sih gitu. Tanpa ada klarifikasi dari saya ya, tiba-tiba saya dituduh menggelapkan uang 750 sekian juta. Itu sama sekali tidak benar gitu. Jujur saya hanya belum membayar sekitar 100 jutaan gitu. Dan itu pun sudah saya cicil sebagian gitu loh. Jadi apa yang ditampilkan di media itu benar-benar merusak nama baik saya. Pekerjaan juga jadinya mulai tersendat, bahkan ada yang mulai dibatalkan karena pemberitaan dari sepihak. Jujur beberapa hari ini saya memang belum bisa memberikan komentar apa-apa kepada kalian teman-teman pers karena saya memang butuh didampingi oleh lawyer gitu, karena saya nggak mau juga salah ucap ya kan, karena ini berkenaan dengan hukum gitu. Nah jadi sebetulnya itulah kronologinya yang sebenarnya gitu. Padahal saudara TM sendiri ya, sebetulnya nih kalau dia melaporkan saya, ada dua kerugian yang dia menurut saya sebetulnya berimbas sama dia gitu. Karena kalau dia melaporkan saya, nama saya jelek, berakibat saya tidak mendapatkan pekerjaan, ya kan? Yang seharusnya saya dapat pekerjaan buat bayar utang ke dia, cicilan ke dia, jadi terhambat. Itu yang pertama. Yang kedua nih, kalau misalnya sesial-sialnya ya, saya di penjara, oke, gue pasang badan deh, ya udah gue nggak bayar arisan. Nah dia mau bayar pakai apa? Ke anggota-anggota yang lain yang belum dibayar, ya kan? Harusnya saudari TM ini berpikir lebih jauh sebelum melaporkan saya, gitu loh. Harusnya juga ada somasi dulu ke pihak kita. Ini kan nggak ada somasi sama sekali, tidak ada pemberitahuan, ujuk-ujuk saya dilaporkan bersama Astrid dan juga teman-teman arisan yang lain yang belum bayar juga gitu. Nah jadi harusnya mengambil jalan musyawarah untuk mufakat dulu gitu ya, dipertemukanlah dulu semuanya, jangan ngomong di grup gitu. Kalau ngomong di grup pasti kan terbatas gitu loh. Ini kesulitannya apa, kira-kira kapan bisanya gitu. Dan yang paling penting sih adalah sebetulnya sebagai seorang bandar harusnya beliau itu menyadari gitu loh bahwa ini adalah tugasnya beliau gitu. Tugasnya beliau untuk mengcover semua anggota arisan yang memang belum mampu untuk membayar karena ya diakibatkan masa pandemik selama 2 tahun ini. Boleh tahu arisannya berapa sih per orang? Ya, Berapa orang bisa dibuka dulu. pesertanya? Kenapa? Maskernya bisa dibuka dulu. Kenapa saya harus buka masker? Karena ini kan udah Kenapa? Udah endemik. Lah kalian situ juga belum buka masker. udah lah Bapak, nggak apa-apa. Ayo. Totalnya berapa, Bang Kristen? Kalau boleh tahu. Per bulan gitu arisannya mungkin. Saya cuman bayar harusnya per bulan tuh 10 juta. Itu loh dapatnya 250 juta. Tadi kan udah disebut di awal. Tapi dipotong ya mahar yang mohon maaf nih saya sendiri sampai sekarang nggak tahu juntrungannya buat apa tuh mahar. Karena saya pengen dapat duluan memang dipotong mahar gitu ya.
Nah, maharnya itu sebesar 70 jutaan, sekitar kalau nggak salah 76 juta. 76 karena gue dapetnya kan 180 gitu, tapi langsung transfer ke Mas Krisna ya. ya. Dan tetap apa namanya ditransfer ke saya, tapi saya dapatnya 180, bayarnya tetap full 250. Maksudnya kan Setahun sebenarnya berapa? udah ada itikat baik tuh Iya. kemarin-kemarin. Iya. Komunikasinya sama si DM sendiri gimana sih? Lancar, sebetulnya tuh lancar. Sebelum ada laporan. Iya, sehari sebelum laporan itu bahkan Kamera, Mas. itu, apa namanya, WhatsAppan gitu loh, WhatsAppan sama saudara TM ini gitu. Apa yang disampaikan mungkin? Ya pokoknya kita ngobrol selayaknya kawan lah gitu. Ya mengingatkan apa namanya bahayanya berhutang dan sebagainya bla bla bla. Saya juga paham lah. Saya juga nggak mau seperti ini kan. Maksudnya kalau ini kan semuanya terkondisi gitu loh, ya kan. Apalagi saya habis pencalekan, tahu sendiri habis butuh dana MM-an yang sampai sekarang belum bisa balik gitu. Dan apa namanya waktu habis pencalekan itu saya butuh biaya banyak. Apa namanya, begitu saya mau balik ke dunia entertainment kan dihadang sama COVID ya kan, tahu sendiri nggak ada on air, nggak ada off air gitu loh. Aset tabungan semuanya habis, amsyong saya gitu ya, jadi ya harap dimaklumi. Saudara TM tuh sebetulnya paham, saya udah bicara dari hati ke hati sama beliau gitu. Nah, duduk ya. Nah, cuman entah gimana ceritanya, ujuk-ujuk tiba-tiba saya dilaporin gitu. Dilaporinnya penipuan dan penggelapan. Loh, penggelapan dari mana? Penipuan aku, gua nggak nipu, gua nggak kabur, gua nggak bawa duit orang, nggak bawa duit arisan gitu loh. Awal Mas kalau boleh tahu pesertanya itu ada berapa sih yang ikut arisan tersebut? 25. Kita bilang 25, tapi sebenarnya 25. Oh gitu? Ya, iya. Tuh. Jadi dia lebih paham nih. Mas Tisna, tapi keterangan kemarin waktu diwawancari Tessa kan, katanya saya udah mencoba untuk konfirmasi komunikasi sama Mas Tisna, mungkin tidak ada respon dan akhirnya masuklah nomor Mas Tisna ke dalam grup dan dorongan dari teman-teman yang di sana jadi akhirnya membuat LP. Itu keterangan yang dari pihak sana. Dari awal saya udah ada di dalam grup itu, dari pertama kali ikut arisan tuh udah ada di grup itu. Kok malah baru dimasukkan? Enggak dong, nggak begitu. Gitu. Ini ada chatnya loh, chatnya sebelum ada laporan itu saya masih chat sama Tessa gitu. Maksudnya memang dia mengingatkan kapan mau bayar, mau ya memang belum ada, mau gimana. Tapi saya mencicil, Tess, gue belum bisa nih kalau bayar sejumlah yang seharusnya gitu, gue cicil ya gitu. Dan dia oke gitu. Katanya awalnya memakai nama Mbak Astrid dulu. Betul. Jadi sebetulnya kalau saya mau jahat nih, gue bisa angkat tangan loh. Gue nggak ikutan arisan loh, gitu. Yang ikut Astrid, karena waktu itu pakai nama Astrid, Dia main gitu. tapi nama saya. Saya main memang, yang terima duitnya saya, gitu. Tapi pakai atas nama Astrid. Gitu. Tapi kalau saya mau jahat ya, tapi kan saya nggak begitu. Saya kan nama Astrid kan kita rekan kerja, satu tim, best friend dan sebagainya. Jadi nggak mungkin saya juga jahatin dia gitu. Mas menyayangkan nggak sih, karena kan ini sebenarnya hutang piutang ya, bukan melarikan. Betul. Itu dia, menyayangkan sekali. Ini kan sebetulnya hutang piutang dan terkondisi karena COVID gitu loh. Dan saya juga udah beritikat baik, bahkan sampai saya tuh nyicil gitu kan, maksudnya nyicil memang ada cicilannya gitu, sampai bulan lalu tuh masih nyicil gitu. Lihat kamera, Mas. Berarti kan saya punya itikat baik, saya nggak kabur, saya nggak lepas tanggung jawab, dan memang seharusnya itu ranahnya perdata, bukan pidana. Mas Tisna, sebelum saling laporin sendiri, sempat ada ibarat omongan akan melaporkan kasus kayak gini nggak? Ke Dari siapa? TS-nya sendiri ngomong ke TM. Mas Tisna gitu. Karena dia diem-diem, saya juga diem-diem. Jadi biar ini aja. Berarti biar ada sama-sama ancaman shock. gitu. Kenapa? Gak ada omongan kayak Gak ada, karena juga dia kan diem-diem gitu ngelaporinnya, ya kan. Harusnya kan somasi dulu, somasi peringatan 3 kali. Ini enggak ujuk-ujuk dilaporin aja. Laporinnya yang serem lagi. Dia Mas, setelah kan bisa dilaporkan dibilang- Mas Krisna nggak menghubungi TM langsung. Saya hubungi Tes, gue dilaporin ya gitu. Nah dia alasannya bahwa satu nih, saya nggak ngerti ya,
bukan gue loh yang ngelaporin gitu. Gimana ceritanya bukan gue yang ngelaporin, tapi di situ pelapornya apa Yeni Haidir gitu kan. Gimana ceritanya? Dari situ aja udah mohon maaf ya bohong gitu. Terus yang kedua dia bilang dia di apa namanya terpaksa melaporkan karena dia sendiri katanya dilaporkan oleh beberapa anggota arisan gitu. Jadi dianggap sebagai bandar dia nggak becus gitu loh. Nah, jadi dia dilaporkan sama beberapa anggota arisan. Nah dia nggak mau, menurut saya ya, mungkin nih analisa saya, mungkin dia tidak mau apa terkena dampaknya sendirian. Jadi siapa-siapa aja yang belum bayar nih semuanya dilaporin gitu loh, tanpa ada pemberitahuan ya. Entah saya, Astrid, terus ada siapa lagi? Ada beberapa ya. Dasari. Ya itu segala macam tuh. Nah itu ya, semuanya punya problemnya masing-masing lah gitu. Kalau saya ya menurut saya udah udah sama Tessa udah sepakat gitu loh. Arti kata harusnya tidak ada sampai kejadian seperti ini. Oh berarti TM sendiri mungkin ada desakan dari pihak lain gitu, dari peserta lain. Dia bilangnya begitu. Tapi di uang 700 itu katanya 300-annya itu uangnya dari Tessa sendiri katanya menanggung untuk ya. Wah itu wallahu alam, saya nggak tahu gitu, saya nggak pernah tahu. Bahkan ya tadi saya bilang maharnya itu aja untuk apa, saya juga nggak tahu, wallahu alam gitu. Itu dipakai untuk apa? Yang saya pikirkan tadinya adalah mahar itu adalah untuk mengcover para anggota yang kira-kira kesulitan membayar, di cover sama mahar itu. Tadinya saya pikir begitu, karena jujur dari awal saya tidak ada pemberitahuan bahwa oke, dipotong mahar kira-kira untuk ini ya, untuk ABCD misalnya, untuk itu, tapi ini nggak ada. Bahkan kan udah sering diingetin di grup juga untuk membayar dan lain-lain. Bahkan katanya juga dibilang kalau nanti bakal dilaporin juga loh, katanya di grup juga gitu, bagaimana? Iya di grup ya, itu benar. Jadi bahkan ada ancaman juga akan dimediakan. Nah itu kan maksudnya udah nggak benar dong seperti itu. Saya ada buktinya itu, chatnya itu ada. Nanti kalau lu nggak bayar, gua ramein di media lo gitu. Itu kan harusnya nggak boleh seperti itu, ya kan? Ini kan harusnya ya internal, tuh. Bukan untuk konsumsi publik, tapi ya udah terpaksa. Barusan yang dilaporkan hanya Tessa Mariska atau ada pihak lain, hanya TM? Ya karena yang melaporkan saya adalah dia ya. Bukti-buktinya apa aja? Mungkin ada bukti laporan. Bukti laporannya atau saksi sekali? Silakan. Atau iya. Hendra. Mungkin 2 LP. Pelapornya masing-masing Pak Krisnamukti sama Astrid. Kenapa kita bikin 2 LP? Karena fakta hukumnya berbeda-beda. Seperti kemarin teman-teman media tahu seolah-olah Krisnamukti itu menggelapkan atau menipu 750 juta. Pada faktanya tidak seperti itu. Mungkin dari 5 orang, walau alam saya nggak tahu. Makanya kami juga membuat LP satu-satu. Apalagi Astrid itu bukan peserta arisan. Mesti dicatat. Yang peserta arisan talentnya dia, artinya dia sebagai manajer bertanggung jawab terhadap talent itu karena membawa uang yang sudah dapat. Makanya Astrid yang bertanggung jawab, tapi tak boleh tanya ke TM bahwa Astrid pertama itu bukan peserta arisan, mesti dilurusin dan jumlahnya 50 yang bermasalah, yang harus ditanggung oleh Astrid 50. Jadi 750 itu bukan bagi rata, beda-beda. Mas Kris 100 lebih, 130. Nah, makanya kami kenapa membuat 2 LP? Kami berharap kan ini masalah katakan bukan pidana, pure pidana bukan, karena ada kesepakatan gitu yang sudah diteken oleh pelapor sendiri. Nah, ini kesepakatan. Tunjukin ke media dulu Pak. Katanya ini dia mengalami. Artinya mengalami jadi utang-utang. Iya.
Bentar Pak, bentar Pak. Tahan kamera Pak.